Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal bahasa Indonesia, yaitu bab 1 sudah besar, buku kurikulum Merdeka Belajar ya, untuk kelas 4 SD semester 1. Jadinya kita bahas di sini adalah bab 1-nya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soalnya. Soal yang pertama, sebuah kalimat yang lengkap harus memiliki unsur A. Subjek dan objek saja, B. Subjek, predikat, objek, dan keterangan, C. Objek dan keterangan, D. Predikat dan objek. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan itu merupakan bagian dari unsur kalimat yang lengkap. Kemudian teman-teman, soal yang kedua, Kiki memakai baju Lala setelah pulang sekolah. Kalimat di atas yang menunjukkan objek dalam kalimat adalah A. Kiki, B. Memakai, C. Baju, D. Pulang. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C. Baju. Nah, buat teman-teman, yang dimaksud dengan objek adalah benda ya, atau hal, dan juga sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti atau diperhatikan dalam sebuah kalimat ya. Jadi di sana bendanya adalah baju. Jadi baju adalah objek yang ada di dalam kalimat tersebut. Kira-kira Kiki dan kata memakai sebagai apa ya di dalam kalimat tersebut? Nah, buat teman-teman yang sudah tahu silakan komentar di kolom komentar ya. Kemudian teman-teman, soal yang ketiga, Lala baru saja pulang sekolah. Kalimat di atas yang menunjukkan subjek dalam kalimat adalah A. Lala, B. Baru saja, C. Sekolah, D. Pulang. Ya, tentu jawaban yang benar adalah Lala. Jadi Lala adalah sebagai subjek di dalam kalimat tersebut. Sebagai informasi teman-teman, subjek kalimat itu adalah orang ya, tempat atau benda yang melakukan tindakan kalimat. Jadi subjek itu berarti sebuah orang, tempat atau benda yang mana menempati atau melakukan tindakan kalimat tersebut. Nah, atau subjek mewakili tentang apa atau siapa kalimat itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Kalimat yang di dalamnya memerlukan objek disebut A. Kalimat sempurna, B. Kalimat aktif, C. Kalimat transitif, D. Kalimat intransitif. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, kalimat transitif. Jadi kalimat transitif adalah kalimat yang mana memerlukan objek di dalam kalimat tersebut. Kemudian soal yang kelima, Kiki memakai baju. Kalimat di atas adalah contoh kalimat A. Sempurna, B. Transitif, C. Aktif, D. Intransitif. Tentu jawaban yang benar adalah B. Transitif. Karena pada kalimat tersebut terdapat objek. Jadi Kiki memakai baju itu adalah kalimat yang mana memerlukan objek di dalamnya. Ya, seperti baju. Bisa lagi Kiki memakai celana, Kiki memakai topi. Jadi kata memakai itu harus memerlukan objek di depannya supaya kalimat itu menjadi kalimat yang baik dan sempurna ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal yang keenam. Kalimat yang di dalamnya tidak memerlukan objek disebut A. Kalimat sempurna, B. Kalimat aktif, C. Kalimat transitif, D. Kalimat intransitif. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, kalimat intransitif. Kemudian soal yang ketujuh, Yopi bernyanyi. Kalimat di atas adalah contoh kalimat A. Pasif, B. Sempurna, C. Intransitif, D. Transitif. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, contoh kalimat intransitif. Yang mana kalimat tersebut tidak perlu memerlukan objek. Nah, walaupun objeknya tidak ada di sana, tapi kalimat tersebut sudah bisa berdiri sendiri.
Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-8. Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Contoh kalimat transitif di atas yang sebagai objek adalah A. Yopi, B. Menyanyikan, C. Lagu Indonesia Raya, D. Indonesia. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, lagu Indonesia Raya. Di sana itu dia berperan sebagai objek sebuah kalimat. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Perhatikan kalimat di bawah ini. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk kakak Lala. Kata mengelak memiliki arti A. Berbohong, B. Menghindar untuk melepas tanggung jawab, C. Memohon, D. Memberontak. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, menghindar untuk melepas tanggung jawab. Kemudian soal yang ke-10. Lala terus mematut diri. Makna kata mematut diri adalah A. Memaafkan, B. Berdandan supaya elok rupanya, C. Bersabar diri, D. Membanggakan diri. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, berdandan supaya elok rupanya. Jadi arti kata mematut dalam kamus bahasa Indonesia adalah mengatur supaya baik dan juga berdandan ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11. Di bawah ini kalimat intransitif dengan menggunakan keterangan waktu adalah A. Lala berteriak di kamar, B. Ibu memasak di dapur, C. Kiki makan nasi padang dengan lahap, D. Mentari terbit pagi hari. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, mentari terbit pagi hari. Jadi pagi hari itu menandakan keterangan waktu. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-12. Kiki menulis puisi dengan penghayatan. Contoh kalimat tersebut memiliki unsur kalimat A. Subjek, predikat, objek, B. Subjek, predikat, keterangan, C. Subjek, predikat, objek, keterangan, D. Subjek, predikat. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, Kiki berperan sebagai subjek, menulis berperan sebagai predikat, puisi sebagai objek, penghayatan itu sebagai dengan keterangan cara. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang ke-13. Kiki memakai baju Lala sepulang dari sekolah. Predikat pada kalimat tersebut adalah A. Kiki, B. Baju, C. Memakai, D. Sekolah. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, memakai. Jadi memakai di sana berperan sebagai predikat sebuah bacaan atau sebuah kalimat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-14. Ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya disebut A. Fobia, B. Geriatri, C. Hipertensi, D. Kardiologi. Nah, tentu jawabannya benar adalah A. Fobia. Jadi fobia ini ada di materi di buku Bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-15. Ketakutan terhadap ular disebut fobia. A. Coulrofobia, B. Astrafobia, C. Ovidiofobia, D. Astrafobia. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, ovidiofobia. Jadi ovidiofobia ini adalah fobia yang takut terhadap ular. Kemudian soal yang ke-16. Ketakutan terhadap guntur dan kilat disebut fobia. A. Coulrofobia, B. Astrafobia, C. Arachnofobia, D. Astrafobia. Tentu jawaban yang benar adalah D
D ya, astrafobia. Jadi astrafobia adalah ketakutan terhadap guntur dan kilat. Kemudian teman-teman, soal yang ke-17. Untuk mencari arti suatu kata baru bahasa Indonesia dapat kita temukan di dalam A. Oxford, B. KBBI, C. Kamus Akronim, D. Kamus Etimologi. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B. KBBI. Nah, kita dapat menemukannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jawabannya B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-18. Huruf N pada kamus menunjukkan kata tersebut termasuk kelas A. Nomina atau kata benda, B. Verba atau kata kerja, C. Numeralia atau kata bilangan, D. Adverbia atau kata keterangan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, termasuk kelas nomina atau kata benda. Jadi teman-teman, nanti ketika membuka kamus, kita mencari kata di sana, nanti terdapat ada simbol-simbol huruf di sana. Ada simbol huruf N salah satunya. Jadi N itu berarti kata tersebut termasuk dalam kelas kata benda. Kemudian soal yang ke-19. Huruf V pada kamus menunjukkan kata tersebut termasuk kelas A. Nomina atau kata benda, B. Verba atau kata kerja, C. Adjektiva atau kata sifat, D. Adverbia atau kata keterangan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, termasuk kelas verba atau kata kerja. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-20. Huruf ada ADV di sana ya. ADV pada kamus menunjukkan kata tersebut termasuk kelas A. Nomina atau kata benda, B. Verba atau kata kerja, C. Adjektiva atau kata sifat, D. Adverbia atau kata keterangan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, adverbia atau kata keterangan. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal ya, bab 1 sudah besar, buku kurikulum Merdeka Belajar. Jadi soal-soal ini diambil dari buku baru, dari buku kurikulum Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, buat teman-teman, semoga latihan ini bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel kakak ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemudian share ke teman kalian masing-masing. Oke teman-teman, sampai jumpa dengan video. Terima kasih.